Pada video kali ini saya akan membahas tutorial cara bikin denah rumah pakai wall ini ya. Wall, door, dan window sama floor. Ini dulu aja, wall, door, window, sama floor biar gampang. Pertama-tama kita ubah satuannya dulu. Ini kan masih milimeter ya. Saya akan ubah ke sentimeter. Tapi ini cocok-cocokan aja sih. Ada yang cocok pakai milimeter, ada yang pakai sentimeter, ada yang pakai meter, lalu berapa angka di belakang koma gitu. Tapi kalau saya kasih contoh sentimeter satuannya. Kita pilih yang ini, manage project unit. Yang ini, length ini, saya ganti jadi sentimeter. Nah, dari 8.000 jadi 800. Jadi tinggi temboknya 800 cm atau 8 meter. Tapi menurut saya ini terlalu tinggi. Jadi temboknya kita bikin aja setinggi dari level 0 ke level 1. 4 meter. Kalau lihat gambar tampaknya di sini east atau north atau south atau west. Ini udah ada levelnya nih, level 0 ketinggiannya 0, elevasinya 0. Level 1 elevasinya di 400 cm atau 4 meter. Nah, kita klik ke floor plan level 0. Kita bikin denahnya dulu. Wall. Kita cek di properties ini, base constraint-nya level 0. Itu artinya kita bikin temboknya itu dari level 0, base offset-nya 0. Itu berarti dari level 0, 0, top constraint-nya level 1. Jadi kita sampai ke level 1. Oke. Bikin wall dulu. Kita bikin sembarang aja lah, kayak gini ya. Misalnya ini kamar, terus di sini ada ruang tamu lah. Di sini ada ruang tamu, terasnya nanti di sini. Terus habis itu ini juga kamar lagi. Terus ini kayak gini. Terus kamar mandinya di sini aja satu. Nah, karena di sini ruang tamu, di sini rencananya mau buat ruang keluarga atau apa. Ini temboknya kan kita klik sampai ke sini. Nah, udah jadi. Jadi ini ruang tamu dan ruang keluarga, ini kamar mandi, ini kamar 2 di sini ya. Setelah itu kita akan tambahkan pintu. Klik door ini. Door ini kita dikasih pilihan defaultnya di sini. Tapi kalau misalnya kalian mau cari family yang lain, bisa load family. Ini contoh sederhana aja. Klik di sini. Dimensinya 810 kali 2110. Kalau kalian tidak cocok dengan dimensinya atau ganti dimensi lain, bisa klik edit type. Terus di sini pengaturannya kalian bisa atur sesuka kalian. Misalnya tinggi pintunya itu 210 misalnya, lalu lebarnya di angka 70. Oke, apply. Oke. Pilih di sini kamarnya. Nah, di sini. Ini klik di sini. Nah, kalau mau ngatur
pintunya mau buka kemana, pencet spasi ya. Cuma kalau untuk family door atau pintu ini hanya bisa dipasang di dinding atau di wall. Kalau di luar dinding, ini dia nggak bisa diklik. Nah, kalau di sini dia bisa muncul nih. Klik di sini, lalu klik di sini, terus klik di sini. Dah, jadi selanjutnya kita pasang lantainya. Lantainya kita bisa milih nih mau yang mana. Kalau misalnya nggak cocok, bisa langsung ke edit type, lalu duplicate lantai. Oke, edit. Ini tebal lantainya mau berapa, saya bikin 20 cm aja. Materialnya mau pakai apa, kalau material saya sudah biasa pakai ini wood plank, lantai kayu atau parket. Nah ini rendernya kayak gini, di oke aja, oke, apply, oke. Terus ini klik di sini kayak gini, atau kita klik gini aja lah. Nah gini sampai sini. Untuk lantai kamar mandi nanti kita bedakan tipenya. Ini klik di sini, klik di sini, klik di sini. Nah untuk membuat pola lantai ini harus satu poligon tertutup ya, nggak bisa memotong kayak gini. Kalau misalnya kita finish, ini ada peringatan errornya. Jadi ini harus kita atur seperti ini. Nah seperti ini. Nah baru jadi lantainya. Kalau untuk memastikan rendernya seperti apa, klik di bagian ini realistik. Jadi kayak gini nih kalau di render nanti jadinya. Nah untuk yang lantai kamar mandi, ini kita edit tab juga, kita duplicate namanya lantai kamar mandi, edit aja, tebalnya 15 cm, materialnya kita bikin material baru aja. Cara bikin material baru di material library ini, klik ini, create new material. Nah, muncul nih material baru. Cara gantinya, klik kanan, rename, lantai kamar mandi. Nah, untuk nyari appearance atau mungkin nanti kalau di render hasilnya gimana, mau atau pola keramiknya gimana, klik ini open, close atau close asset browser. Nah di sini ada banyak pilihannya nih, mau yang mana. Misalnya yang ini ya, klik. Mosaik kayak gini, apply. Oke, oke, apply, oke. Klik rectangle, klik di sini. Kalau lantai kamar mandi itu harus lebih rendah dari lantai rumah. Nah, kita bisa atur elevasinya, constraint-nya di level 0, tapi kita bikin lebih rendah 5 cm. Berarti kita klik min 5, di apply. Nah, jadi kayak gini. Selanjutnya bikin terasnya. Teras itu untuk lantainya kita bikin sama kayak lantai
kamar mandi aja. Nah, cara gambarnya ini kita bisa klik line atau mungkin rectangle, atau ini banyak sih. Misalnya yang cepat rectangle aja, kita bikin yang dari persegi panjang dari sini ke sini. Oke, kira-kira segini. Nah, untuk lantai teras itu turun 10 cm dari lantai, dari level 0. Kita bikin min 10 play. Oke, jadi kayak gini. Selanjutnya kita tambahkan jendela, window kayak gini defaultnya. Kalau misalnya kalian pengen cari-cari model lain, nanti bisa di load family. Tapi ini untuk gampangnya kita pakai yang ada aja. Ini misalnya, klik di sini. Untuk Windows sama ya, hanya bisa diklik atau ditempatkan di dinding. Kalau bukan di dinding dia nggak mau. Sama kayak door tadi. Ini. Terus habis itu di sini. Nah, untuk window ini juga bisa diatur dimensinya. Ini kan 1360 kali 1210. Mau yang panjang kali lebarnya berapa, ini bisa diatur di sini. Height sama width-nya ini bisa diatur. Untuk parameter lain nanti kalian coba sendiri. Karena tiap family itu beda dimension atau parameter yang bisa diatur. Kalau ini material dan finish, kalian mau pakai appearance atau tekstur kayak gimana, ini bisa diatur di sini. Oke, langsung di oke saja. Udah jadi ini denahnya. Terus setelah itu kita mau menambahkan dimensinya. Dimensi itu klik di sini, align dimension. Kita klik di as temboknya ini. Klik as temboknya ini. Klik as temboknya ini. Jadi klik ini, klik ini, klik ini, klik ini. Jadi klik ini, klik ini, klik ini, dan klik ini. Jadi oke, kalau untuk merapikan gampang. Ini kan angkanya masih ganjil ya, masih kurang enak dilihat lah. Kita geser temboknya gampang. Klik tembok yang ini. Dimensinya kita klik di sini. Kita ubah aja jadi 470. Nah, ini kita ubah jadi 200. Oke. Ini kita ubah aja jadi 200. Dah. Geser sendiri temboknya. Oke. Terus ini kalau misalnya mau ngedit lantai atau areanya ini, bisa edit boundary. Kita bisa geser-geser sampai menemukan dimensi yang kita inginkan. Nah, kayak gini. Sorry. 470. Oh iya. Nah, ternyata tembok yang ini dengan yang ini itu ternyata tidak sejajar. Supaya mensejajarkan ya, kita klik align atau di sini modify itu ada tulisannya di
klik align. Nah ini AL, klik align, terus yang mau disejajarkan yang mana, ini klik ini, yang mau diubah yang mana, ini klik ini. Nah jadi 470 sama. Terus kita coba cek pemodelan 3 dimensinya kayak gini. Nah pemodelan 3 dimensinya kayak gini. Nah kira-kira kayak gini nih denahnya. Ini kalau untuk ngatur-ngaturnya pakai yang mouse yang scroll yang tengah ini, kita geser-geser kayak gini. Kalau mau diputer, pencet shift sama mouse yang scroll yang tengah ini, kita putar kayak gini. Mau dilihat view-nya dari mana bisa. Atau bisa juga lewat ini. Ini top. Ini yang sisi pojok ini depan, front. Terus ini kayak gini. Atau mungkin di sisi yang ini juga bisa. Atau kayak gini juga bisa. Bebas. Oke. Terus ini kan tadi kita udah main elevasi ya. Elevasinya itu ini min 5, ini min 10. Nah, untuk memberikan simbol elevasi gampang. Kita klik di floor plan dulu yang level 0. Ini klik di annotate sini. Lalu klik spot elevation. Nah, spot elevation ini simbolnya bisa kita sesuaikan ya, sesuai keinginan kita. Kalau target atau project kayak gini. Kalau misalnya vertikal kayak gini. Kalau misalnya crosshair kayak gini. Saya sukanya yang vertikal. Ini klik kayak gini, double klik. Nah, kayak gini. Ini juga sama. Nah, ini langsung otomatis. Kita nggak perlu ngetik-ngetik ulang. Kita tinggal klik aja, udah ketemu elevasinya. Lalu untuk menamai denah, itu paling gampang. Teks di sini ya. Klik teks. Ini ukuran teksnya bisa diatur mau 2,5 mm, 3,5 atau 5. Saya pilih yang 2,5 aja. Klik di sini. Kamar tidur. Klik di sini. Kamar tidur. Ini bisa kita geser. Terus ini juga bisa di copy ya. Klik ini, lalu ketik CO, lalu klik satu kali base pointnya di mana. Nah, kalau kita geser ke sini, mirip kayak AutoCAD lah. Ini ruang tamu dan keluarga. Kalau misalnya mau ngatur teksnya gampang, ini kayak gini bisa. Ini mau di tengah semua kayak gini juga bisa. Terus ini toilet kayak gini. Lalu bikin tampak depannya. Shot tawan nih kayak gini nih kalau mau tampak depan. Kalau mau yang berwarna atau realistik, kita ubah view-nya kayak gini. Sisi barat kayak gini. Ini kalau misalnya levelnya mau ditarik-tarik juga bisa loh. Ini klik kayak gini. Jadi kalau mau narik levelnya ini, mau ngerapikan levelnya ini, kita klik satu aja, yang lain juga nanti ikut ketarik. Jadi langsung otomatis rapi. Ini juga sama, langsung kita tarik aja. Ini juga sama. Oke. Sekian video kali ini.
Terima kasih.